Hai guys, kembali lagi bersama Mingia di channel Alur Film. Di video kali ini kita akan mereview alur cerita dari film Yakuza Like a Dragon yang berasal dari Jepang dan dirilis pada tahun 2007 silam, serta merupakan sebuah film aksi yang diadaptasi dari game Yakuza. Film ini bercerita tentang seorang mantan Yakuza yang baru saja keluar dari penjara. Dia terpaksa membantu bocah perempuan untuk mencari ibunya. Dan dia juga sedang menghadapi masalah karena uang milik kliennya raib. Oke, tanpa banyak intro lagi, langsung aja kita simak alur filmnya. Tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol subscribe dan like untuk video kali ini. Film ini diawali dengan seorang pria yang bernama Ryo Kazuma yang lagi di supermarket untuk membeli makanan anjing. Ia adalah mantan Yakuza dari klan Tozo yang baru keluar dari penjara. Namun tak lama, datanglah sekelompok Yakuza membuat onar di sana, dan tak seorang pun berani untuk menghentikannya. Sehingga Ryo terpaksa untuk menghentikan mereka. Selagi mereka berkelahi, ada dua orang yang memanfaatkan situasi itu dengan mencuri uang di supermarket. Mereka adalah Yui dan Satoru. Di tempat lain, terjadi perampokan di sebuah bank yang dilakukan oleh Imanishi dan Nakanishi. Namun di bank itu tidak ada uang sepeser pun, yang membuat mereka berdua tidak mendapatkan uang sama sekali. Mereka hanya bisa menyandra orang di sana agar tidak ditangkap oleh polisi. Lalu seorang polisi yang bernama Date, yang biasanya menangani kasus besar seperti Yakuza dan kasus lainnya, terlihat tenang dan santai saat menangani sebuah kasus kriminal di sini. Anak buahnya menunggu perintah untuk menangkap perampok bank tersebut. Di tempat lain lagi, terdapat seorang Yakuza yang bernama Goro Majima, yang merupakan seorang Yakuza terkejam karena ia selalu menghajar siapapun yang tidak sependapat dengannya. Ketika Majima sedang latihan baseball, tiba-tiba anak buahnya menanyakan tentang uang 10 miliar yang hilang dan membuat Majima marah dan memukulnya. Ditambah lagi, anak buahnya yang lain memberitahu tentang Ryo yang sudah keluar dari penjara. Mendengar hal itu membuat Majima tambah marah dan memukul semua anak buahnya. Dan memerintahkan mereka semua pergi untuk mencari Ryo. Namun, bukannya menemukan Ryo, mereka malah bertemu dengan sekelompok preman yang menghadangnya sehingga terjadilah pertempuran antara anggota Majima dan preman itu. Di tengah bentrokan, Majima malah masuk ke sebuah tempat jual beli senjata ilegal dan membawa beberapa senjata di sana. Lalu ia bertanya siapa orang yang mencoba membunuh Ryo. Orang itu memberitahu bahwa dia adalah ketua dari klan Nishikayama. Kemudian Majima keluar dan menembak anggota preman yang sedang berkelahi. Lalu, adegan berganti ketika Ryo sedang bersama anak perempuan yang mencari keberadaan ibunya. Anak itu bernama Haruka. Tak lama, si Date datang. Ternyata, Date ini adalah teman dekat Ryo. Ia memberitahu Ryo bahwa klan Tozo dan klan Nishikayama menganggap Ryo ada kaitannya dengan uang 10M yang hilang itu. Namun, Ryo tidak menanggapinya. Dia malah menjawab ia ada di sini hanya untuk membantu Haruka untuk mencari ibunya. Sebelum Date pergi, Ryo menanyakan kabar ketua Kazama atau ketua klan Tozo. Namun,
Date dan klan Tozo tidak mengetahui kabar dan keberadaan ketua Kazama karena seperti menghilang dari kota. Setelah itu, Kryu pergi ke markas klan Tozo dan menemui juniornya yang bernama Kazuki. Ia pun menanyakan tentang uang 10 miliar yang hilang dan menanyakan keberadaan ibu Haruka yang bernama Mizuki. Namun ternyata Kazuki tidak mengetahui keberadaan ibu Haruka itu karena sudah lama tidak ke markas klan Tozo. Sebelum pergi, Kazuki memberi sebuah ponsel agar bisa mudah menghubungi Kryu jika ada info tentang keberadaan ibu Haruka. Di perjalanan, Kryu melihat foto wanita yang dalam foto itu bernama Yumi. Ia adalah teman Kryu. Namun, ternyata Haruka juga mengenalinya. Ia adalah kakak dari ibu Haruka. Mereka berdua pun mulai mencari Yumi untuk menanyakan keberadaan ibu Haruka. Yumi bekerja di sebuah tempat bernama Serena. Scene ini berganti ketika Yui dan Satoru sedang melakukan aksi perampokan di toko parfum. Setelah berhasil merampok, Satoru bertanya kepada Yui mengapa ia membutuhkan uang yang sangat banyak, bahkan sampai harus merampok. Namun, Yui tidak memberitahunya dan malah mengajak Satoru untuk membeli senjata ilegal untuk melakukan aksi perampokannya lagi. Di tempat lain, Dad melihat polisi yang sedang menyelidiki kasus kerusuhan yang dilakukan oleh Majima dan para preman tadi. Namun setelah mengetahui itu ulah Majima, Dad memerintahkan untuk menghentikan penyelidikannya, karena Dad mengetahui bahwa akan terjadi perang besar antara Majima dan Kryu. Namun di sini Majima masih belum menemukan keberadaan Kryu. Selanjutnya, di tempat Kazuki bekerja, ada seseorang bernama Park. Dia sedang mengunjungi teman lamanya, dan juga memberitahu bahwa ia diberi perintah oleh negaranya untuk membunuh Jingu. Tujuannya karena ia mengetahui Jingu ada kaitannya dengan uang 10 miliar yang hilang, milik klan Tozo dan Nishikayama. Setelah itu, Park pergi ke sebuah toko penjual senjata ilegal untuk mencari info dan membeli senjata. Ketika Kryu sudah sampai di bar Serena, terlihat bar yang sudah berantakan. Haruka berpikir kalau Yumi sudah mati dan menjadi sedih. Namun kesedihannya hilang setelah Kryu meyakinkan Haruka bahwa Yumi belum mati karena jasadnya tidak ada di sana. Tidak lama kemudian, Kazuki menelepon Kryu. Kazuki mempunyai info dan mengajaknya untuk bertemu di tempat penjual senjata ilegal. Dalam perjalanan, Kryu bertemu dengan Majima. Majima berkata ia ingin menuntaskan masalah 10 tahun yang lalu. Akhirnya mereka berdua pun bertarung. Majima mengeluarkan sebuah pisau sedangkan Kryu hanya menggunakan tangan kosong. Kryu pun dengan mudah mengalahkan Majima. Sementara itu anak buah Majima terkejut dengan kekuatan Kryu. Selanjutnya, film beralih ke Yui dan Satoru yang sedang membeli sebuah senjata. Bersamaan dengan itu, Park juga ada di sana. Lalu, Park memberikan senjata kepada Yui dan Satoru untuk digunakan. Sembari melihat-lihat, Park menanyakan keberadaan Jingu kepada si penjual dan dijawab bahwa Jingu selalu muncul di Tower Millennium menggunakan helikopter. Mendengar hal itu, lalu Park berencana akan menembaknya dari atap gedung. Setelah mereka semua pergi, si penjual itu memberikan info ke seorang Yakuza tentang Yui dan Satoru yang berkeliaran di kota sambil membawa senjata. Ketika Yui dan Satoru sedang duduk,
Tiba-tiba datang segerombol Yakuza menghampirinya dan mengejarnya. Lalu Satoru mengeluarkan pistol dan menembak Yakuza itu. Namun ternyata tembakan yang mengenai Yakuza itu merupakan bantuan dari Park di atas gedung. Setelah lama berlari, ada satu Yakuza yang menghampiri mereka berdua. Ternyata ia mengincar Yui, karena Yui pernah memiliki hubungan dengan Yakuza itu. Lalu orang itu mengeluarkan pistol. Karena Yui panik, ia juga mengeluarkan senjata dan langsung menembaknya. Namun ternyata mereka berdua menembak secara bersamaan dan sama-sama tumbang. Kemudian Kryu yang sudah sampai di tempat penjual senjata, mereka pun menanyakan tentang keberadaan Yumi. Penjual senjata memberitahu bahwa ia sekarang ada di Tugenkyo, sebuah tempat pemandian air panas. Dan kerusakan yang terjadi di Serena itu perbuatan klan Nishikiyama. Setelah diberitahu, Kryu langsung pergi bersama Haruka ke Tugenkyo. Sesampainya di sana, Kajuki langsung mengajak mereka berdua ke lobi. Namun saat Kryu dan Haruka sedang duduk, tiba-tiba ada tembakan yang hampir mengenai Kryu. Saat tirai terbuka, terlihat Majima yang sedang memegang pistol. Majima yang lagi-lagi dendam masih ingin menyelesaikan masalahnya dengan Kryu. Ia pun menyuruh anak buahnya untuk menembaki Kryu, tetapi jangan sampai Haruka yang tertembak. Ketika anak buah Majima mulai menembak, Kryu yang bersembunyi di balik meja menyuruh Haruka pergi ke atas untuk mencari Yumi. Majima pun memberhentikan tembakan karena takut Haruka tertembak. Kryu pun mengambil kesempatan melemparkan serpihan botol dan mengambil senjata milik anak buah Majima, lalu menembak semua lawannya dan menghajar Majima sampai terluka parah. Setelahnya, Kryu pun langsung naik ke atas menyusul Haruka. Semua ruangan sudah dicek, namun masih belum menemukan keberadaan Yumi. Majima yang tidak ingin kalah dengan Kryu, lalu menantangnya lagi. Kryu pun dipukul dengan tongkat baseball dan hampir membuat Kryu kalah dan Majima mencoba membunuhnya dengan sebuah pisau. Namun sebelum sempat, tiba-tiba ada tembakan yang mengenai Majima dan ternyata orang itu adalah ketua Kazama. Di saat yang sama, Dad pun datang dan memberitahu Kryu bahwa selama ini ketua Kazama ditahan oleh klan Nishikiyama dan ialah yang menyelamatkannya. Kazama juga memberitahu keberadaan Ibu Haruka yang ada di dalam Tower Millennium dengan uang 10 miliar milik klan Tozo. Dan rupanya, Ibu Haruka lah yang mencuri uang 10 miliar milik klan Tozo itu. Dan sebenarnya Nishiki adalah orang yang mengincar uang tersebut. Mendengar hal itu, Kryu dan Haruka langsung pergi ke sana. Di tengah perjalanan, Kryu ditembak oleh klan Nishikiyama dan Haruka dibawa pergi oleh mereka. Setelah sadar, ia pun langsung pergi mencari Haruka. Namun sebelum pergi, ia dibekali sebotol minuman stamina yang berfungsi untuk mengembalikan stamina dan meningkatkan kekuatannya. Di perjalanan, Kryu melihat sebuah helikopter milik Jingu. Ketika sampai di sana, Kryu bertemu dengan Nishiki yang sudah menunggunya. Namun sebelum bertarung, ia menjelaskan bahwa ia hanya ingin membantu Haruka untuk bertemu ibunya. Pertarungan pun tak terelakkan. Kryu yang sudah terluka dihajar habis oleh Nishiki sampai parah. Namun saat Kryu meminum stamina X, kekuatannya langsung meningkat drastis, sampai pukulan Kryu terlihat mengeluarkan cahaya biru. Dan akhirnya pertarungan itu pun dimenangkan oleh Kryu.
Tak lama, datanglah seorang wanita yang ternyata ia adalah Mizuki, ibunya Haruka. Ia pun menjelaskan bahwa ia sebenarnya adalah Yumi dan Mizuki dan uang 10 miliar itu ada padanya. Ia berkata melakukan ini semua karena ia memiliki misi untuk membunuh Jingu. Setelah ia memberitahu semuanya, Mizuki pun mengaktifkan sebuah bom yang akan meledakkan tempat itu. Ryu yang menyadari bahwa tempat itu akan meledak, langsung membawa Haruka pergi dari sana. Di tempat lain, Park yang sedang mengincar Jingu lalu mengarahkan tembakannya ke helikopter. Akhirnya, Jingu pun mati karena tembakan Park. Tak lama setelah itu, bom pun meledak dan mengenai helikopter Jingu dengan uang 10 miliar tadi bertebaran ke jalan. Di ending film, kita diperlihatkan perampok bank di awal tadi keluar dengan membuka topengnya dan Satoru yang menggendong Yui. Ryu dan Haruka pun berhasil selamat dari ledakan itu. Karena sudah tidak ada lagi ibu, Haruka memutuskan untuk ikut dengan Ryu. Film pun tamat. Oke guys, gimana alur film kali ini? Semoga kalian merasa terhibur dengan film Yakuza ini ya. Karena film sudah berakhir, Mingia pamit dulu ya. Jangan lupa buat subscribe channel Alur Film ini dan aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan cerita-cerita seru. Thank you, bye-bye.